Terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Pemirsa, kita lanjutkan dialog pada malam hari ini. Baik, Pak Indra, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak terkait dengan sejumlah masukan, yaitu adanya beberapa hal yang harus dinot ataupun digarisbawahi oleh pemerintah, diantaranya adalah perencanaan. Saya ingin bertanya kepada Pak Lalu. Pak, terkait dengan sistem baru ini, yaitu sistem domisili, Pak, bagaimanakah perencanaannya? Apakah perencanaannya hingga saat ini sudah sangat matang? Jadi konsep sistem domisili ini kan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah yang merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk urusan wilayah administratif. Nah, itu konsep awalnya. Nah, tapi perlu juga mempertimbangkan beberapa hal tadi karena banyak juga di daerah-daerah kita dalam satu wilayah itu terdiri dari beberapa sekolah. Nah, ini pemetaannya akan seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan kami ke Menteri Dikdasmen pada saat itu. Tetapi sampai rapat berakhir belum dijawab dengan alasan masih akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, jadi sebenarnya yang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa SPMB ini belum betul-betul matang karena masih meminta pertimbangan Presiden. Nah, kita tahu bahwa Pak Presiden menginginkan kajian, Pak Wapres menginginkan zonasi atau apalah judulnya, apakah domisili dan sebagainya itu minta dihapus total. Nah, ini ada dua kepentingan yang hari ini akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan agar masyarakat kita di seluruh wilayah Nusantara ini betul-betul nyaman, betul-betul tidak ada konflik, betul-betul tidak ada persoalan-persoalan lagi dalam rangka memasukkan putra-putri mereka ke sekolah-sekolah baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Baik, Pak Lalu, lantas bagaimanakah caranya untuk memastikan bahwa kendala-kendala yang sebelumnya sudah terjadi di sistem sebelumnya tidak akan terjadi lagi? Ya, kami di Komisi 10 hari ini sedang bersiap-siap untuk membentuk panja untuk mengevaluasi yang sudah terjadi kemarin, mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul serta penyebab-penyebabnya, kemudian mensinkronkan dengan rencana pemerintah ke dalam formula yang disebut dengan SPMB ini. Masukan-masukan dari Prof. Yunifah, dari Pak Indra, nanti kita akan jadikan bahan juga dalam rangka berdiskusi dengan pemerintah dan mengambil formula yang terbaik. Tujuan kita sama adalah agar PPDB yang kemarin bermasalah tidak lagi bermasalah mulai tahun 2025 ini dengan nama SPMB itu. Nah, jangan sampai berganti nama saja, tetapi hanya untuk sekedar membedakan dengan pemerintahan yang sebelumnya. Nah, kami juga tidak menginginkan hal itu. Baik, Pak Indra, menurut Pak Indra sendiri, apakah dengan pembentukan panja ini yang sudah disampaikan oleh Pak Lalu, apakah akan efektif, Pak Indra? Ya, efektif kembali lagi kan, terkait dengan pelaksananya, gitu kan. DPR memang ada fungsi pengawasan di situ, gitu kan. Bagaimana dia bisa mendorong kementerian terkait untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tusinya dalam rangka PPDB atau SPMB ini. Nah, ini dia. Tapi balik lagi kan, kembali lagi keseriusan pelaksana. Tuh. Dan itu yang tadi saya bilang, banyak sekali instansi terkait, mulai dari Dasmen, gitu kan, Kemendagri, Kemensos, mungkin aparat penegak hukum, Menko PMK, dan segala macam. Ini harus turun bareng, gitu kan. Efeknya satu tidak kembali lagi ke daerah. Jadi buat kami itu satu, tadi saya juga setuju dengan usulan dari Prof. Unifah bahwa memang Indonesia belum punya peta jalan untuk pendidikan. Nah, ini yang jadi tantangan kita kan. Bagaimana kita menciptakan generasi emas 2045 itu apa gitu kan. Berapa jumlah anak yang sekolah. Pada tahun 2045 manusia Indonesia akan menjadi apa. Nah, ini belum ada. Termasuk juga tadi dalam peta jalan perencanaan sekolah, pemerataan mutu pendidikan, peningkatan kesejahteraan pada tenaga pengajar. Ini tantangan besar. Belum lagi kurikulum. Mohon maaf, kurikulum kita terlalu banyak. Ya Bu Nifa ya, kadang-kadang kita jadi pusing sendiri. Saya punya anak 2 juga bermasalah kalau udah ngajarin anak saya, Pak. Gitu. Nah, ini PR besar Bu. Gitu. Baik, sementara menurut Ibu Yunifah sendiri bagaimana Bu? Apakah dengan pembentukan panja ini nantinya akan efektif
untuk mencegah dan memberikan efek jera kepada para pelaku-pelaku kecurangan dalam mendaftarkan anaknya untuk bersekolah, Ibu? Mohon maaf Ibu, masih mute suaranya. Sebagai warga negara, saya mendukung semua proses pengawasan itu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak berdua, Pak Lalu dan Pak Marzuki. Tapi ada satu hal yang harus dipegang bersama, yaitu konsistensi menegakkan aturan. Maaf tuh. Jadi misalnya, kenapa kalau swasta rombelnya harus sekian, kalau negeri, kalau ada yang menekan sana-sini bisa sampai malam hari. Dan dapodiknya tidak pernah ditutup. Sementara kalau swasta langsung tutup. Nah, konsistensi menegakkan aturan itu menjadi sangat penting. Siapa yang tahu konsistensi itu yang mengawasi. Jadi saya minta sekali bahwa kalau once kita menegakkan aturan, membuat aturan, kita konsisten untuk menjalankannya. Saya ini kan juga seorang nenek, punya cucu, punya anak sekolah gitu kan. Saya masih beruntung bisa menyekolahkan anak tidak mengganggu karena saya bisa menyekolahkan di swasta. Tapi banyak sekali yang tidak bisa dan berharap penuh pemerintah untuk menyediakan. Jadi ada short term, ada long term. Short term kita apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kita ikuti semuanya. Long term kita harus punya perencanaan yang matang. Termasuk kalau sekarang itu peta utama adalah jumlah penduduk dan sebarannya. Penduduk usia subur, pasangan usia subur, berapa perkembangan penduduk, rate-nya berapa, bagaimana dibutuhkan sarana prasarana, bagaimana dibutuhkan pendidik gitu. Sehingga terjadi apa yang kita sebutkan keadilan yang merata bagi semua untuk mendapatkan akses pendidikan. Dan saya sih sangat mendorong bapak-bapak semuanya, karena kita semua di sini itu bersama-sama ingin mewujudkan keadilan bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi semua. Terima kasih. Sementara itu Pak Lalu, terkait dengan sanksi Pak, apakah ada sanksi khusus yang nantinya akan diterapkan di sistem yang baru ini, di sistem domisili apabila nantinya ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh orang tua siswa? Ya, sampai hari ini memang terkait sanksi belum ada ya yang terkonsep di SPMB ini. Tetapi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Prof. Yunifah, kemudian Pak Marzuki tadi, bahwa memang ini tidak mudah ya. Ini tidak mudah karena memang kita ini 38 provinsi, kemudian terdiri dari 500-an kabupaten kota, dan ini menjadi PR kita bersama. Peta jalan pendidikan itu saya sangat setuju, dan di beberapa kesempatan dengan Mendikbud maupun Mendikti itu selalu saya pertanyakan, ketika kita berbicara tentang Indonesia Emas, Indonesia Unggul 2045, ya kita tidak sampai dengan hari ini peta jalan pendidikan itu kita belum punya. Nah, oleh sebab itu saya berharap nanti ke depan peta jalan pendidikan ini bisa kita inisiasi bersama agar pemerintah kita ini berjalan sesuai dengan rel yang kita miliki yang disebut dengan peta jalan pendidikan. Baik, nah, Pak. di situ tercantum. Ya. Berarti kan belum ada sanksi hingga saat ini. Itu tandanya apakah nantinya akan ada kelonggaran terkait dengan sanksi, dan tentunya ini tidak akan memberikan efek jera, dan kita juga tidak mempunyai kepastian bahwa nantinya orang tua siswa tidak melakukan kecurangan ataupun pungli ataupun masuk lewat jalur belakang. Bagaimana Pak? Iya, koordinasi lintas kementerian itu menjadi sangat penting. Di bawah, di pemerintah daerah, koordinasi antara dinas pendidikan, kemudian dinas kependudukan, dan sebagainya, itu perlu dibangun agar tidak terjadi lagi kecurangan-kecurangan tersebut. Nah, namun sekali lagi bahwa SPMB ini belum dijadikan sebagai kebijakan resmi untuk pengganti PPDB yang sudah berlaku. Nah, tentu nanti ke depan kita juga akan memikirkan apakah itu sanksi namanya atau apalah namanya yang menjadi kesepakatan bersama antara kementerian maupun antar kementerian seperti Dikdasmen, Depdagri, dan sebagainya. Nah, tentu nanti kita akan ambil jalan terbaik agar pelaksanaan SPMB ini betul-betul berjalan sesuai dengan harapan kita semua, seperti itu. Baik, lantas apa yang menjadi keunggulan dari sistem SPMB ini Pak, jikalau begitu, dengan sistem yang sebelumnya? Ya, kalau kita lihat dari format ini kan
formatnya hanya peningkatan persentase di luar domisili maupun zonasi sebenarnya. Jadi konsepnya zonasi dan domisili ini sebenarnya sama saja gitu. Nah, cuman persentasenya dikurangi, kemudian menambah persentase di afirmasi dan prestasi. Kemudian yang kedua, pemerintah hari ini berupaya untuk melibatkan pihak swasta, melibatkan sekolah-sekolah swasta untuk ikut melaksanakan PPDB atau SPMB bersama ini. Contoh seperti di DKI ini sudah mampu melibatkan sekolah swasta, kemudian memberikan biaya yang gratis kepada siswa-siswi kita, baik di swasta maupun dan menyamakan dengan negeri hari ini DKI. Tetapi kalau kita bicara daerah lain belum tentu juga bisa, karena keuangan atau anggaran di masing-masing provinsi atau kabupaten kota itu kan tidak sama. Kemampuan daerah juga tidak sama. Nah, kemudian di satu sisi pemerintah dengan tegas menyatakan dalam hal ini Mendikdasmen bahwa pelaksanaan SPMB ini nanti betul-betul memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah, baik untuk pemetaan, kemudian jumlah satuan pendidikan yang terlibat di situ, jumlah sekolah swasta yang dilibatkan, kemudian anggaran. Nah, pertanyaannya adalah apakah, contoh misalnya swasta tadi, kita melibatkan sekolah-sekolah swasta, di format SPMB ini tertulis bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk membantu sekolah swasta kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah mampu pemerintah daerah dengan anggaran yang mereka miliki untuk membantu sekolah-sekolah swasta kita agar bebas SPP seperti yang dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri. Nah, ini masih menjadi pertanyaan dan perdebatan sampai dengan hari ini, Mbak. Iya, baik. Kami di Tentu ini sangat menarik sekali, Pak Lalu, bahwa ternyata memang perbedaan dari sistem sebelumnya dan saat ini yang akan diresmikan terkait dengan adanya dukungan pemerintahan terhadap sekolah swasta. Dan tentu pemirsa, kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda dengan membahas terkait implementasinya seperti apa. Tetaplah bersama kami dalam NTV Prime Dialog.